Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya Bu. Hari ini kita akan memulai kegiatan tentang mata kuliah kita, yaitu asuhan kebidanan untuk kegawat daruratan maternal neonatal. Pada hari ini mata kuliah kita pokok bahasanya adalah manual plasenta, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Kemudian hari ini saya akan memulai dulu untuk persiapan. Yang harus kita lakukan tadi sudah mulai dengan persiapan alat ya, alat dulu. Kemudian yang kedua persiapan pasiennya. Nanti berarti posisi pasien apa? Iya, posisinya adalah litotomi atau dorsal recumbent. Kemudian kita akan mulai dengan persiapan kita sendiri sebagai seorang bidan yang akan melakukan kegiatan atau prosedur manual plasenta ya. Kemudian hal lain kita sama-sama melihat dari checklist yang sudah kita bagikan sebelumnya dan sudah kita bahas ya. Kita mulai dengan sikap dan perilaku. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk sikap dan perilaku. Jadi dari menyambut pasien, kemudian memperkenalkan diri, kemudian respon, kita harus melakukan kegiatan ini dengan penuh percaya diri serta harus menjaga privasi pasien. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan segera melakukan tindakannya. Sekali lagi, untuk yang jaga privasi, kita memantau kembali bagaimana dengan korden ataupun pintu ataupun jendela. Kita pastikan bahwa keadaan ini sudah tertutup rapi. Kemudian kita lanjutkan dengan posisi pasien, kemudian langsung ke kegiatan untuk yang prosedurnya. Yang kegiatan prosedurnya dari pemakaian APD, kemudian cuci tangan, kemudian kita menggunakan handskun, memastikan kandung kemih kosong atau tidak, dan seterusnya. Apakah ada yang mau ditanyakan dahulu? Tidak ada? Tidak. Sudah jelas ya? Jelas. Ya, kalau sudah jelas, saya akan mempersilahkan kelompok yang akan menyajikan pada hari ini. Karena ini kelompok 1, nanti akan diwakili 2 orang ya, atas namanya Mbak Umi dan Mbak Wahyu. Yang akan jadi pasien nanti Mbak Restu. Yuk silahkan, kita akan memulai. Teman-teman, di sini saya bertindak sebagai bidan dan teman saya sebagai asisten bidan, kemudian Restu sebagai pasiennya. Langkah awal sebelum melakukan manual plasenta yang pertama adalah kita persiapkan alatnya dulu ya teman-teman. Semua alat dibuka. Kemudian gunakan APD lengkap kecuali sarung tangan. Pada saat seperti ini mungkin asisten bisa membantu. APD salah satu fungsinya adalah untuk menjaga kita sebagai penolong agar tidak tertular dari cairan ya, darah yang ada, serta kepada pasiennya juga tidak tertular dari kita. Mohon maaf, untuk memudahkan berkomunikasi saya lepas masker ya teman-teman. Kemudian yang kedua saya akan melakukan cuci tangan. Gunakan 6 langkah cuci tangan yang benar. Pastikan kembali nanti untuk sarung tangannya juga tidak ada yang bocor. Kemudian ketika kita pemakaian
sarung tangan. Setelah selesai cuci tangan seperti ini, pastikan kembali bahwa handuk yang kita gunakan benar-benar mampu mengeringkan tangan kita yang tadi kena air. Karena kalau tidak kering, otomatis tangan kita ada sedikit air, maka di handskun nanti akan lengket atau kita kesulitan di dalam memasukkan handskun atau memakai handskun. Kemudian gunakan handskun. Sini kita menggunakan handskun yang kecil terlebih dahulu untuk tangan sebelah kanan maupun kiri. Tetap gunakan prinsip steril ya teman-teman. Jangan lupa pada saat seperti ini berarti asisten juga harus sudah siap. Dia juga melakukan cuci tangan dengan 6 langkah ya. Jika sudah, maka selanjutnya adalah kita harus mengecek kandung kemih dulu terhadap pasien. Asisten bisa minta tolong untuk membukakan. Kita cek kandung kemih dulu. Apakah kandung kemih ini penuh atau tidak? Karena jika penuh kita tidak bisa melakukan manual plasenta teman-teman. Jadi pastikan ketika kandung kemih penuh kita lakukan kateterisasi. Ketika sudah maka kita lanjutkan langkah selanjutnya. Mohon maaf teman-teman, untuk memudahkan saya untuk bertindak, maka saya akan memposisikan pantom ini untuk menghadap kepada saya ya. Nah, setelah kita sudah memastikan bahwa kandung kemihnya kosong, maka kita lepas sarung tangan sebelah kanan, masukkan ke dalam larutan klorin dan lepaskan secara terbalik. Kemudian tangan kanan kita menggunakan sarung tangan yang panjang teman-teman. Nah, di sini kita akan memulai tindakan manual plasenta. Pertama, klem ini harus kita sejajarkan dengan lantai. Kemudian, jika klem terlalu panjang dengan vagina, maka kita arahkan klem untuk berada 5 cm di depan vagina. Setelah itu, tegangkan. Tangan kanan saya akan masuk ke dalam vagina dengan posisi obstetri dan menyusuri tali pusat sampai ke depan serviks, teman-teman. Setelah disusuri, punggung tangan saya berada di bawah. Kemudian, setelah berada di depan serviks, saya akan meminta asisten saya untuk menegangkan tali pusat dan tangan saya yang sebelah kiri berada di atas uterus untuk mempertahankan fundus. Setelah di depan serviks, maka tangan kita terus masuk menyusuri tali pusat. Perhatikan kembali ketika tangan kiri kita ada di fundus, posisinya adalah seperti ini. Seperti ketika memegang puncak ya, puncak. Jadi seluruh tangan yang ada di telapaknya itu ada di fundus. Yuk lanjutkan. Oke. Terus susuri hingga ke pangkal tali pusat. Kemudian tangan kanan kita semua jari-jarinya rapat dan agak sedikit membungkuk untuk mencari bagian plasenta yang telah terlepas. Setelah kita temukan bagian yang terlepas, maka ujung-ujung jari kita berada di antara dinding uterus dan plasenta, teman-teman. Setelah itu kita sisir sedikit demi sedikit ke arah kanan dan kiri untuk melepaskan plasenta. Hingga semua bagiannya terlepas. Harus dilakukan dengan hati-hati ya teman-teman. Setelah itu kita lakukan eksplorasi untuk mengecek apakah ada bagian plasenta yang tertinggal. Jika tidak ada, maka keluarkan plasenta dari dalam kavum uteri. Asisten saya akan menarik tali pusat secara pelan-pelan dan hati-hati. Kemudian tangan kiri saya akan berpindah ke suprasimfisis untuk melakukan gerakan dorsokranial.
dikeluarkan secara pelan-pelan dan hati-hati. Setelah plasenta keluar, maka kita dengan segera melakukan masase. Mungkin saya ulang, ketika tadi pengeluaran plasenta, coba diulang lagi, masuk Mbak. Ya. Jangan lupa ya, ketika pengeluaran plasenta mulai, kemudian proses pengeluarannya sama, memutar ya, seperti pada saat kita melakukan PTT. Paham ya? Jadi tetap memutar, coba diulangin lagi pada saat ya. Dan lepas, mari kita keluarkan plasenta dengan cara memutar, teman-teman. Langsung tangan kirinya membantu, kemudian memutar. Karena biasanya amnion maupun korion itu ada yang masih selaputnya, masih sebagian yang ada di dalam. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita dengan segera harus melakukan masase uterus. Kita lakukan masase. Dan asisten saya akan menyuntikkan mettergin di paha kanan atas untuk mencegah terjadinya perdarahan, teman-teman. Setelah itu saya akan mengecek plasenta, baik tali pusat, bagian maternal maupun bagian fetalnya. Setelah semua bagian plasenta lengkap, maka kita masukkan plasenta di dalam wadah yang telah disediakan. Setelah itu, manual plasenta selesai. Demikian tadi untuk kegiatan manual plasenta, dan jangan lupa setiap kali kita selesai melakukan perasa di mana kita memakai handscoon, harus segera dimasukkan ke baskom yang sudah berisi apa? Klorin. Iya. Dan jangan lupa kembali untuk cuci tangan. Selama proses seperti ini, jangan lupa kita selalu memantau keadaan ibu ya, selalu komunikasi dengan ibu, kita selalu tanyakan, "Ibu, bagaimana rasanya? Ibu, pandangannya kabur atau tidak?" ya. Cek kembali, kemudian sangat bermanfaat sekali ketika asisten juga melakukan monitoring kepada ibu, terutama kesadaran ya, kemudian jumlah perdarahan. Karena pengeluaran plasenta secara manual ini potensi untuk perdarahannya banyak, jangan lupa di akhir dari pengeluaran plasenta selalu adakan eksplorasi. Pastikan kembali bahwa tidak ada bagian plasenta yang tertinggal. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan. Kira-kira apa? Ada yang mungkin belum jelas? Ya. Silahkan Mbak Dewi. Gini Bu, saya mau tanya apakah ada komplikasi dari tindakan manual plasenta tersebut? Kira-kira apa komplikasinya? Infeksi ya Bu, bisa. Satu, kalau kita PI-nya kurang bagus, berarti kemungkinan terjadi infeksi. Ada yang lain lagi? Perforasi uterus. Betul sekali. Perforasi uterus. Ingat, sehingga ketika kita memasukkan, pastikan kembali tangan kiri kita ada di daerah fundus. Ini juga yang akan membantu kita memperkirakan, oh tangan kita berarti ini sudah sampai pada sasarannya. Kemudian pastikan kembali bahwa plasenta tersebut ketika kita tangannya melakukan penyisiran, itu bukan plasenta yang betul-betul melekat atau sering disebut dengan plasenta apa? Yang melekat di dalam dinding uterusnya, kemudian sampai sulit atau tidak bisa dilepaskan. Inkreta. Iya, ya. Ya, kita belajar lagi bahwa ternyata ada plasenta yang seperti itu. Kalau plasenta inkreta mau bagaimanapun tangan kita ya tetap akan sulit. Jadi kemungkinan yang lain komplikasi berarti apa? Perdarahan. Ya, kejadian itu. Sehingga tadi
ketika di akhir saya tolong selalu dipantau kondisi pasiennya, kesadarannya, kemungkinan dia mengalami pandangan yang kabur, ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan lagi, ada yang kurang jelas mungkin? Iya, silakan Mbak Yosi. Sebenarnya apa indikasinya sehingga seorang bidan itu harus melakukan manual plasenta? Apa kira-kira indikasinya? Yuk. Perdarahan mendadak. Perdarahan mendadak. Mungkin ada lagi yang pasti. Retensi plasenta. Iya, bahwa ternyata plasenta itu memang belum lepas dan tidak lepas lebih dari berapa? 30 menit setelah lahir. Ya. Ada lagi? Cukup jelas ya hari ini? Oh, ada lagi. Silakan Mbak Nurul. Saya mau tanya, bagaimana pada saat kita melakukan eksplorasi, bagaimana kita mengetahui plasenta itu sudah lepas atau belum? Sudah lepas semua? Iya. Cara kita pasti bahwa plasenta itu sudah lepas secara otomatis berarti tangan kita sudah merasakan tidak adanya lagi perlekatan. Jadi antara maternalnya dengan tempat insersinya, tempat implantasinya plasenta, berarti kita merasakan sudah tidak ada lagi yang rekat. Kalau sudah tidak ada yang rekat, berarti otomatis 100% sudah lepas. Nah, justru yang harus kita pertimbangkan adalah ketika kita mengeluarkan tadi, tangan kita kemungkinan akan masuk lagi untuk melakukan eksplorasi. Kemudian dilihat bahwa dari hasil yang dikeluarkan tadi, plasenta yang dikeluarkan, cek benar antar kotiledonnya, jumlahnya kotiledon, kemudian adakah bagian kecil yang plasenta itu ternyata tidak ada. Biasanya kalau seperti itu di plasentanya itu akan ada sedikit luka. Ada sedikit luka, berarti ada sesuatu yang tertinggal. Ya, jadi pastikan. Itu ada lagi yang mau disampaikan? Pasiennya? Tidak. Tidak. Yang lain mungkin? Cukup? Cukup. Kalau begitu hari ini berarti cukup ya. Tadi ada beberapa yang mungkin menjadi PR, di antaranya berarti harus tahu juga plasenta itu implantasinya itu bagaimana, jenis-jenisnya ya. Gitu. Itu menjadi PR. Nanti yang akan datang kita akan membahas materi yang lain setelah manual plasenta ini. Gitu ya. Hari ini berarti pertemuan kita cukup ya? Cukup. Kalau cukup, apabila ada hal yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.